Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Aliviatino dengan NIM 2301111000047. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Perundang-undangan kelas G dengan dosen pengampu Ibu Ida Wahyuliana SH.MH. Selamat menyaksikan. Konsep hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari teori Hans Kelsen dan Hans Nawiaski. Menurut Kelsen, pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior. Berangkat dari teori Hans Kelsen tersebut, Nawiaski kemudian merincikan bahwa susunan norma hukum tersusun dalam bangunan hukum berbentuk stupa, Stufenformik, yang terdiri dari bagian-bagian tertentu. Adapun hierarki bagian tersebut adalah stat fundamental norm atau norma dasar, stat Grundgesetz atau norma yang sifatnya dasar dan luas dapat tersebar dalam beberapa peraturan, Formel Gesetz atau sifatnya konkret dan terperinci, Verordnungssatzung peraturan pelaksana, dan Autonom Satzung peraturan otonom. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di atas terdiri atas 1 UUD NRI tahun 45, 2 ketentuan MPR, 3 undang-undang, 4 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 6 peraturan daerah provinsi, dan 7 peraturan daerah kabupaten atau kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 45. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan disebutkan berlaku sesuai dengan hierarki dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 1 DPR, 2 DPR, 3 DPD, 4 MA, 5 MK, 6 BPK, 7 KY, 8 Bank Indonesia, 9 Menteri, 10 badan atau lembaga yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang, 11 DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, 12 Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Pasal 1 TAP MPR memuat 3 ayat. 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal ini dilatar belakangi oleh 3 alasan, yaitu pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi atau disharmonisasi hukum. 3. Status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional, yaitu pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan.
Peran Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Landasan filosofis. Pancasila dapat menjadi landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. 2. Pedoman pembentukan peraturan. Pancasila dapat menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketiga, pengawasan pembentukan peraturan. Pancasila dapat menjadi alat pengawasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sehingga dalam prakteknya benar-benar berdaya guna dan berhasil guna dalam kehidupan masyarakat, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Vaskes tingkat pertama. Pelayanan kesehatan yang berdaya guna mengatur tentang pelayanan kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan efektif. Pengembangan sistem informasi kesehatan. Peraturan ini juga mengembangkan sistem informasi kesehatan yang efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi biaya kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan kedayagunaan dan kehasilgunaannya dalam beberapa hal seperti 1. Memfasilitasi kerjasama antara fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan. 2. Menjamin ketersediaan sarana penunjang bagi vaskes yang tidak memiliki. 3. Memastikan vaskes memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 4. Memastikan vaskes mempertimbangkan jumlah peserta yang menggunakan. Saya berpendapat bahwa UUD NRI 45 adalah konstitusi fleksibel, yaitu konstitusi yang mudah diubah dan mengikuti perkembangan zaman. Sifat fleksibel ini berpengaruh pada pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 45. Selain itu, konstitusi fleksibel memiliki ciri diantaranya memuat hal-hal pokok, sedikit jumlah ketentuan yang diatur, mudah diubah, elastis atau mudah disesuaikan. Syarat perubahan tidak berat. Perubahan tidak seperti UUD, otoritas parlemen. Makna dari UUD 45 yang bersifat fleksibel adalah dapat toleran terhadap adanya penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi, tetapi masih dalam batas kewajaran serta tidak membahayakan. Bukan hanya itu saja, makna UUD 45 bersifat fleksibel menunjukkan bahwa pedoman pokok yang terdapat dalam UUD 45 dapat mengikuti berbagai zaman. Hal ini dapat dibuktikan bahwa UUD 45 sejak awal pengesahan hingga sekarang masih terus digunakan sebagai landasan konstitusional. Hubungan sifat konstitusi UUD NRI 45 dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Fleksibilitas dalam pembentukan peraturan. Sifat fleksibel UUD 45 memberikan fleksibilitas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman. 2. Kemudahan dalam mengadaptasi perubahan. Sifat fleksibel UUD 45 memungkinkan kemudahan dalam mengadaptasi perubahan sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Dengan demikian, jika UUD 45 bersifat fleksibel, maka sifat tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, karena sifat fleksibel tersebut memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam mengadaptasi perubahan. UUD 45 sebagai konstitusi fleksibel menjadi sumber hukum untuk pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video, serta saya mohon maaf apabila suara saya dalam video kurang jelas. Izinkan saya mengakhiri video ini dengan sebuah pantun. Kekrian membeli sambal terasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.